Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Liliovita MPD yang akan menerangkan tentang materi pelajaran matematika kelas 9, khususnya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasannya pada bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Sebelum membahas soal, tentu Ananda harus paham tentang pengertian bilangan berpangkat, serta paham dengan sifat-sifat kabataku pada bilangan berpangkat. Ini merupakan materi prasyarat untuk membahas soal ini. Materi sebelumnya, 4 pangkat 3, kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4, kita mengalihkan bilangan pokok 4 ini sebanyak pangkatnya. Hasilnya 64. Selanjutnya, min 2 berpangkat 4, karena pangkatnya adalah 4, maka min 2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. Bilangan berpangkat bilangan asli ini, 3, 4, 5, 1, dan seterusnya, kita sebut bilangan berpangkat sebenarnya. Karena bilangan pokoknya bisa kita kalikan secara berulang sebanyak pangkat. Nah, ada lagi bilangan yang berpangkat sebenarnya, yaitu jika pangkatnya adalah 0 dan pangkatnya negatif, serta bilangan berpangkat pecahan. Bayangkan kalau 4 berpangkat 0, bagaimana kita mengalihkan 4 ini? Begitu pula dengan negatif dan pecahan. Makanya kita bilang, apabila berpangkat 0, negatif dan pecahan, maka bilangan tersebut kita sebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contoh soal bilangan berpangkat 0. Yang pertama, apakah sama hasil dari 3B berpangkat 0 dengan 3B pangkat 0? Nah, coba perhatikan tanda kurung letaknya berbeda. Kita coba membahasnya. Untuk 3B berpangkat 0 yang menggunakan kurung, karena kedua-duanya dalam kurung, nah sesuai konsep, 3B berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Nah, untuk bentuk kedua, tidak ada menggunakan kurung, artinya yang dipangkat 0 adalah B saja. Nah, 3B pangkat 0 ini artinya 3 kali B pangkat 0. B berpangkat 0 kita tahu bahwa hasilnya adalah 1. Sehingga 3B pangkat 0 hasilnya 3 kali 1 dan hasil terakhir adalah 3. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 3B pangkat 0 menggunakan kurung ini berbeda dengan 3B pangkat 0. Yang kedua, min 4 pangkat 0 dibagi 8 pangkat 0 kali 3 pangkat 3 tambah 5 pangkat 0. Nah, kita coba cari hasilnya satu per satu dulu. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Untuk 3 berpangkat 3 hasilnya adalah 27. Baru kita lihat manakah yang harus kita dahulukan antara bagi, kali, dengan tambah. Dalam konsep kabataku, kali dengan bagi lebih tinggi jabatannya daripada tambah dan kurang. Namun apabila bertemu antara kali dengan bagi dalam satu soal, kita harus mendahulukan siapa yang datang terlebih dahulu. Karena bagi yang datang terlebih dahulu di sini, maka kita lakukan dulu proses pembagian. 1 dibagi 1 adalah 1. Kemudian baru kita kali dengan 27 dan ditambah 1. Antara kali dengan tambah, maka kita harus mendahulukan perkaliannya. 1 kali 27 adalah 27, kemudian ditambah dengan 1, maka hasil akhirnya adalah 28. Adalah bilangan berikut ini bentuk bilangan berpangkat positif. Kemudian tentukan hasilnya. Yang pertama, 3 berpangkat min 4, dan yang kedua, min 2 berpangkat min 3. Jawab, 3 berpangkat min 4. Sebagaimana konsep yang dipelajari, maka kita bisa merubah bentuk menjadi 1 per 3 berpangkat 4. Kita hanya merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif.
dengan posisi dia menjadi penyebut. Dan di atasnya wajib angka 1. 1 per 3 pangkat 4. Dan hasilnya adalah 1 per 81. Yang kedua, min 2 berpangkat min 3 sama dengan 1 per min 2 pangkat 3. Coba perhatikan min 2 yang di dalam kurung ini tetap, yang berubah hanya pangkat min 3 menjadi pangkat 3. Dan hasilnya 1 per min 8. Dari mana hasil min 8? Karena min 2 berpangkat 3, min 2 kali min 2 kali min 2, hasilnya adalah min 8. Jika ada hasil bertemu seperti ini, salah satunya negatif, maka positif bagi negatif, hasil akhirnya adalah negatif. Dan tanda negatif bisa kita letakkan hanya di bagian tengah. Di hasil akhir menjadi min 1 per 8. Contoh kedua. Tentukan hasil dari 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 14. Jawabnya, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8. Kita selesaikan dahulu dengan konsep. Jika bilangan berpangkat kita kalikan, bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya ada 4, maka pangkatnya kita tambah. Jadi menjadi 4 pangkat 3 tambah 8. Dan di atas menjadi 4 pangkat 11. Dan bagian penyebut, tinggal kita menambahkan saja, menulis ulang. Hasilnya menjadi 4 pangkat 11 per 4 pangkat 14. Sesuai konsep lagi, 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 14, maka pangkatnya kita kurang. Menjadi 4 pangkat 11 dikurang 14. 4 pangkat min 3. Karena pangkatnya masih negatif, maka kita rubah ke pangkat positif. 1 per 4 pangkat 3. Dan hasil akhir adalah 1 per 64. Contoh terakhir, tentukan hasil dari 1 berpangkat min 2020. Jawabnya, 1 berpangkat min 2020, kita rubah ke bentuk 1 per 1 berpangkat 2020. Negatifnya kita rubah menjadi positif. Hasilnya 1 per 1. Ingat, 1 pangkat 2020 kita mengalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 2020 kali angka 1. Dan hasil akhirnya pasti 1. Hingga 1 per 1 pangkat 2020 menjadi 1 per 1. Dan hasilnya adalah 1. Itulah tadi beberapa contoh soal dan pembahasannya. Selamat mencoba soal-soal latihan bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif pada buku latihan atau buku literasi Ananda semuanya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.